Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pamali. Bagian pertama karya Mbak Ngeso. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Pamali. Ya, kata itu yang diucapkan Mak Roi saat ibu mau menginapkan jenazah bapak karena hujan deras mengguyur kampungku malam itu. Bapak meninggal tidak wajar, tanpa sakit, tidak ada kecelakaan. Dia tidur di atas kasurnya dan hendak tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas aku sedih waktu itu. Tapi yang membuatku lebih sedih lagi adalah tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku. Hanya Mang Roi. Dia kakak dari bapakku yang ikut berkabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun. Sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak. Tulang punggung keluarga kami hilang. Dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu, Mang Roi memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya, warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandang yang penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekat untuk pemandian. Tubuh bapak yang keurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikannya dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan Mang Roi mengguyurkan air ke tubuh bapak, menggosok dengan sabun batangan. Diusapnya bagian vital. Sungguh aku terharu melihat Mang Roi yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Selesai dimandikan, ia juga mengkafani. Sesekali aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roi menoleh ke arah pintu. Mungkin saja dia berharap ada yang datang untuk melayat. Namun, sampai matahari sempurna jatuh, tidak satu orang pun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Ada yang bisa ngaji di sini? Sambil terisak ibu menjawab. Tidak ada, Mang. Keluargaku memang jauh dari pendidikan agama. Tidak seorang pun yang bisa mengaji. Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya, pinta Mang Roi. Aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia ini. Mang, kok pakai bahasa Indonesia? Tanyaku heran. Kau memangnya tahu Tuhan berbahasa apa? Timpal Mang Roi. Sudah, ikuti saja kata mamangmu, Vin. Ibu mengusap pundakku, aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia ini. Tempatkanlah dia di surgamu. Amin. Amin, sahutku dan ibu. Tidak ada sholat jenazah untuk bapak. Ia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh, aku sangat sedih. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roi dari musola kampung sudah disiapkan. Dia akan pergi meminta tolong orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur, Mang Roi sudah menggalinya sendirian tadi siang. Kebetulan kuburan di kampungku lumayan jauh. Harus melewati perkebunan, persawahan, hutan, dan menyeberang sungai. Aku tidak tahu kenapa warga kampung tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat dengan kampung. Terkadang bagiku mereka itu aneh. Mang, ini sudah malam. Apa sebaiknya jenazah bapak kita kubur besok pagi saja? Kata ibu. Kedua matanya sembar. Pamali, jenazah itu harus dikubur secepatnya. Jangan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar. Hujan pun turun dengan deras. Dari tadi cuaca memang sudah mendung. Ini sudah malam dan hujan pula.
Besok sajalah Mang kuburnya. Mang Roy terlihat bingung. Kita tunggu hujan reda saja. Kalau sudah reda, kita lekas kubur jenazahnya. Sayangnya, hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Keranda tergeletak di beranda. Mang Roy tertidur di samping jenazah. Begitupun ibu dan adikku. Mereka tampak kelelahan. Sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapih dipocongi. Kedua hidungnya dicocoki kapas. Wajahnya sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama, kantuk menggelayuti mataku. Hingga akhirnya aku tertidur juga. Tengah malam aku terbangun karena digigiti nyamuk dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi. Ku kecup kening bapak. Banyak kenangan yang aku habiskan bersamanya. Kemudian aku tidur kembali. Entah pada jam berapa, lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling, tepat di mulut pintu. Kulihat bapak yang masih mengenakan kafan berdiri di sana sambil menghadap ke luar rumah. Kepalanya terlihat mendongak ke atas. "Bapak hidup lagi?" tanyaku sambil tersenyum ragu. Perlahan aku mendekat. Kulihat di luar kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung. Sedangkan hujan sudah reda. "Pak," tanyaku sambil terus melangkah. Aku menyentuh kafannya. Bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali. Dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon. Alvin senang bapak hidup lagi. Kupeluk tubuh bapak yang keras itu. "Hampura abdi," kata bapak lirih. Suaranya seperti hendak menangis. Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa Sunda itu. Artinya maafkan aku. Tapi minta maaf untuk apa? "Alvin!" Mang Roy bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk juga, berteriak panik. Seketika tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke lantai. Matanya melotot, mulutnya menganga. Segera Mang Roy membuka ikatan kafan di bagian kepalanya bapak. Mang Roy memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Ia menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat. Begitupun tirai jendela. Di luar kabut sangat pekat. Lolong anjing terdengar sayup. Aku melirik jam dinding. Pukul 3 pagi. Benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali. Mang Roy mengikatkan lagi tali kafan di bagian kepalanya bapak. Tangis ibu pecah lagi. Terlihat sangat menelangsa. Esoknya, aku menemani Mang Roy untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes, menatap kami dengan penuh kebencian. Karena tidak ada yang mau menolong, kami pergi ke jalan raya, berharap ada orang asing lewat dan mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi. Jarang sekali ada kendaraan lewat. Sesekali lewat, pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan, jalan raya di kampungku mulus. Lubang di mana-mana. Banyak kerikil kecil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Iya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roy yang mulai cemas. Sesekali ia melirik arloji jadulnya. Ia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mamang yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah bapak. Nah, kedua mata Mang Roy seketika cerah.
Ia menyeringai senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali, mereka saling boncengan. Seandainya mau menolong, sangat cukup untuk menggotong keranda bapak. Kami berhambur ke tengah jalan. Terdengar suara gemelutuk batu kerikil terlindas ban motor. "Maaf mas, kami minta tolong." Kedua telapak tangan Mang Roy dirapatkan, ia memohon. "Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja." Tanya salah satu dari mereka. Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan juga orang Jawa. Mereka adalah orang timur. "Mas, kami mohon, adik saya meninggal dan tidak ada orang yang mau membantu untuk menggotong jenazahnya. Tolong bantu kami menggotongnya." "Dan kau pikir kami mau membantumu? Kami ini sedang sibuk." Nada bicaranya meninggi. "Saya akan bayar mas." "Berapa?" Tanya lelaki berambut beribu dan berkulit hitam khas orang timur. 200.000 per orang, jawab Mang Roy. Wajahnya harap cemas takut ditolak. Keempat lelaki saling tatap. Ku dengar gumam mereka. Lumayan juga 200.000. "Oke, di mana jenazahnya?" Mang Roy menyeringai senang. Ia menyarankan keempat lelaki asing untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah bapak ke dalam keranda. "Aku mau ikut mengantarkan ke kuburan, Bu," pintaku. Ibu melirik Mang Roy. Yang dilirik mengangguk. "Iya nak, Alvin biarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula perjalanannya jauh. Dia tidak akan kuat jalan. Setelah maghrib kita pasti sudah pulang lagi," ujar Mang Roy. Ibuku mengiyakannya. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak. "Seberapa jauh makamnya?" tanya Bertus. "Lumayan jauh," jawab Mang Roy singkat. "Kalau terlalu jauh, kami minta uang tambahan," tambah Agustinus. "Beres," jawab Mang Roy singkat, sambil sibuk membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu, berangkatlah kami mengantarkan jenazah bapak ke kuburan. Sedangkan adikku ditinggalkan sendiri di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih, tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangan, terlihat siluet bayangan hitam orang lelaki berdiri di belakang adikku. Ku kejapkan mata, dan seketika bayangan itu hilang. Mungkin aku salah lihat. Bicara tentang bapakku, dulu dia adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Margajaya. Dia seorang bapak yang baik, bekerja keras, dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu. Mau ganti sepatu saja harus tunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya. Ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolahan. Hingga pada suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu rumahku. Kebetulan aku yang membukakan pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Ia tampak asing. Nampaknya bukan warga kampung sini, juga bukan dari kerabat bapak atau ibu. Seingatku wanita itu berumur sekitaran 25 tahun. Masih sangat muda. Dia mengenakan gaun warna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki sebetis. Kupersilahkan ia masuk. "Pak, ada tamu nih." Bapak keluar dari dalam kamar. Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang ia betulkan. Kulihat bapak mengerutkan dahinya. Aku sangat yakin kalau ia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa butut itu. Ragu-ragu bapak duduk di depan wanita asing. "Maaf, mbak ini siapa ya? Dan ada perlu apa ke sini?" tanya bapak sambil tersenyum ramah. Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang disuguhkan di atas meja.
Diminum, Mbak, kata ibu dengan ramah. Ia kembali ke dapur. Semalam Bapak mimpikan? Tanya wanita itu pada Bapak. Wajah Bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Astaga, kamu yang di mimpi semalam ngasih garam ke saya ya? Wanita itu mengangguk, seraya tersenyum. Abu, ini garamnya. Kau campurkan dengan air dan minum. Sudah saatnya kau tahu kalau kau punya ilmu turunan dari bapakmu. Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos. Dari bentuk bungkusannya, bisa jadi hanya ada 2-3 sendok garam di dalamnya. Emang ilmu apa? Penyembuhan. Bapak bengong. Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek? Kata Bapak, kakek meninggal saat umur Bapak masih 1 tahun. Jadi tidak banyak hal yang Bapak tahu tentang kakekku. Bu, karena bingung, Bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibuku. Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar, menoleh ke arah dapur. Saat ibu muncul, entah kenapa wanita misterius itu hilang. Kami semua terkejut bukan main. Pak, kemana tamunya? Tanya ibu. Tadi masih duduk di sini, Bu. Wajah Bapak panik. Wah, jangan-jangan dia setan. Ibu bergidik ngeri. Mungkin saja Bapak percaya pada perkataan wanita misterius yang mengaku hadir dalam mimpi Bapak. Sempat kuintip di dapur. Malam-malam Bapak mengaduk garam yang diberikan wanita misterius itu. Tubuh Bapak bergidik, mungkin saking asinnya. Keesokan paginya, saat Bapak bersiap untuk dagang mainan, tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus, wajah pucat, dan terlihat sangat lemas datang bertamu. Ia dibapah temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. Pak, kumohon, tolong teman saya, Pak. Dia sakit. Lah, saya bukan dokter, Mas. Ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang? Bapak heran. Dari wanita yang datang ke rumah saya, Pak. Katanya Bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa saja. Wah, bohong itu. Saya hanya pedagang mainan. Bapak hendak bergegas pergi. Namun lelaki gemuk meraih lengan Bapak. Pak, tolonglah teman saya. Dia terkena HIV. Untuk kali ini saja, Pak. Demi kemanusiaan, tolong teman saya. Temannya yang dipapah diam saja. Terlihat lemas dan tidak mampu berbicara. Waduh, HIV kan belum ada obatnya, Mas. Kumohon, coba saja dulu, Pak. Lelaki gemuk memaksa. Baik, tapi di belakang rumah saja. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya. Baik, atur saja sama Bapak. Aku berdiri di depan rumah, melihat Bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran, apa yang akan Bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit. Kulihat di belakang rumah, Bapak membawa segelas air, tanpa membaca mantra apapun, atau mungkin dia membacanya dalam hati. Disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya Bapakku. Seminggu kemudian orang itu datang ke rumah dan berterima kasih karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Portal RMB, cerita yang berjudul Pamali pun selesai. Nantikan video selanjutnya di konten berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.